Ya, assalamualaikum pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Ya, Long Time Entertainment beraksi lagi. Nah, ini tipe primer sekunder ya. Primernya 4 sub, sekundernya 1 sub. Ini primernya 4 sub ya, sekundernya 1 sub ya. Jadi sekundernya sekitar 50 lilitan ini sekundernya. Ini tipe primer sekunder yang murni ya. Nah, sekundernya malah 1 sub ya. Kalau orang-orang kan ugal-ugalan sampai 9 sub sampai 10 sub gitu ya. Kayak gitu menurut saya itu cuma menang di voltase ya, tapi ampernya itu enggak ada ya. Jadi ini saya akan menunjukkan cuma pakai 1 sub ya. Nah, ini saya bongkar dulu biar Anda di rumah nggak penasaran ya. Saya bongkar dulu gulungannya. Gulungannya saya bongkar dulu biar nggak penasaran bener nggak sih 1 sub. Kok saya nggak percaya. Nah, ini saya copot dulu ya. Dan ini primer ya, ini ujung-ujungnya primer nih. Dan ini sekunder saya tandain pakai ini laban hitam ya. Ini sekundernya saya tandain biar nggak salah lihat, biar kelihatan lah istilahnya. Nah, ini primernya, ini awal primer, ini akhir primer, dan ini awal sekunder, ini akhir sekunder ya. Dan saya tunjukkan, ini kan saya setiap ngerakit tuh bisa saya copotin gini ya, antara primer sama sekunder bisa saya copot begini ya, jadi nggak ada yang disambung sama sekali. Nah, dan ini cuma 1 sub sekundernya, ini sekundernya 1 sub. Nah, bisa dilihat, nah, cuma 1 sub, tipis sekali, 1 sub. Nah, 1 sub ya. Dan ini ada lebihnya, saya putar lagi di sini sampai antara separuh lah. Pokoknya antara ini sampai ini antara 50 sampai 60 lilitan saja, nggak lebih. Nah, ini cuma 1 sub, dan saya balikkan lagi ke tempat asalnya ya. Ini primernya, dan ukuran kawatnya primer 1,5 dan sekundernya juga sama 1,5 ya. Jadi ini saya bongkar dulu biar nggak penasaran. Nah, bener nggak sih itu cuma pakai 1 subnya, itu seperti tadi cuma 1 lapis doang sekundernya ya. Saya rakit dulu, habis rakit langsung dites ya, apakah 1 sub akan mampu menyalakan lampu 500 watt saya. Bisa dilihat sendiri. Nah, nggak perlu banyak-banyak sekundernya, karena kalau saya setruman itu lebih pilih ampernya yang lebih besar daripada voltasenya yang besar ya. Karena kalau ampernya yang besar biasanya kalau sekali kena ikan besar itu ngambang langsung ya. Ikan besar itu nggak pakai lari, langsung ngambang dia. Kalau ampernya besar itu, ikan besar itu sekali kena dia nggak pakai lari lagi, langsung ngambang, nggak berkutik ya, langsung pingsan. Nah, dan instalasinya seperti biasa, ini primer dan ini juga ujung primer. Nah, yang satu masuk sini, yang satu masuk platina sini ya kan. Nah, dan antara baut dua ini untuk saklarnya, karena ini kan putus nih. Saya tunjukkan
Jadi ini, nah ini lampu 500 watt saya masukkan ke sekunder dua-duanya sini. Yang satu masuk sekunder sini, yang satu masuk sekunder sini nih ya. Nah di sini satu lagi masuk ke yang sini nih. Nah, masuk ke sekunder semua. Jadi antara sekunder dan primer nggak ada yang digabung sama sekali ya, nggak ada yang digabung. Nah, dan ini lampunya saya taruh di samping saja biar kelihatan. Sekarang saya tes ya, saya tes dengan satu sub sekunder apakah mampu menyalakan lampu 500 watt ya. Kita tes 1 2 3. Kelihatan ya menyala. Walaupun nggak terang sekali tapi kelihatan menyala. Sekarang lampunya saya tutupin dulu lampunya ya, biar kelihatan itunya menyalanya. Lampunya saya tutup dulu. Nah, saya tutup pakai tangan itu lampunya, lampu flash saya. Ya, lampu 500 watt menyala ya. Jadi seperti itu ya. Walaupun satu sub sekundernya, asal kawatnya besar, lampu ini akan menyala ya. Ini saya kasih bocoran, kawatnya itu 1,5 mili untuk primernya, sekundernya juga sama 1,5 mili, satu ukuran ya, satu ukuran. Ini primer sama sekunder satu ukuran. Jadi untuk meningkatkan ampere, sekundernya jangan banyak-banyak ya. Kalau nggak satu sub, 2 sub saja, separuhnya dari primer ini. Dan ukuran kawatnya bisa lebih gede lagi, seandainya ini 1,5 ya yang primernya. Jadi sekundernya bisa 1,8 gitu ya. Jangan terlalu besar juga, kalau terlalu besar nanti primernya empot-empotan juga ya. Jadi 1,8 2 sub gitu untuk sekundernya. Itu untuk meningkatkan ampere ya. Jadi ampernya itu akan lebih besar ya. Itu untuk ikan besar mematikan ya. Ikannya akan ngambangnya gampang kalau ampernya besar gitu. Nah, lampu 500 watt sudah menyala. Kita sekarang akan adu ya, adu stick ya, sekunder sama sekunder diadu. Lihat saja ledakannya ya, ledakan. Jadi ini saya yang satu saya kasih ini ya, sekundernya ini ya. Nah, saya kasih apa itu, tang saja ya untuk diadunya biar kelihatan. Dan yang satu saya kasih kabel ya, kabel tembaga ya, kabel lah istilahnya. Nah, kabelnya ini tembaganya tebal ya, tembaganya tebal ini. Dan lihat saja hasilnya waktu diadu ya, lihat saja ledakannya bisa dilihat. Walaupun satu sub, ledakannya bisa dilihat ya, ya. Ledakannya dahsyat ya. Padahal kabel serabutnya ini besar ya, bisa meledak-meledak seperti itu ya, karena ini ampernya sungguh besar sekali.
Ini primer sekunder murni ya, jadi tanpa ada yang digabung sama primernya ini. Nggak ada yang digabung ya, real ini primer sekunder murni, tapi sekundernya pakai satu sub saja, sekitar 60 lilit ini, nggak banyak-banyak. Dan ukuran kawatnya itu sama, primer 1,5, yang sekundernya juga 1,5. Nah, ini padahal tembaganya tebal ya tuh, tembaganya saya lilit jadi satu ya, nggak saya ecer. Kalau diecer pasti meledak-meledak, ini saya lilit jadi satu. Saya lilit jadi satu pun masih kuat meledak-meledak ya, saking dahsyatnya ampernya. Ya, langsung habis ininya, primer sama sekunder, padahal nggak digabung sama sekali. Ini murni yang murni. Jadi kalau untuk tes ikan ya mabuk ikannya ini, nggak saya tes saja. Ini udah ketahuan, soalnya lampu 500 watt mampu menyala itu ikan juga dijamin tepar ya. Kalau ikan kecil biasanya kurang ampuh ya, kalau ampernya besar itu ikan kecil kurang ampuh. Ampuhnya di ikan yang besar-besar itu dia terasa ya. Kalau amper itu lebih gampang mengalir ke ikan-ikan yang besar ya. Targetnya ikan besar itu ampernya yang besar. Kalau untuk ikan-ikan kecil pakai voltase, contohnya belut. Kalau belut itu kalau pakai voltase dia walaupun jaraknya jauh dia akan bergeliat ya, tapi dia nggak langsung pingsan, hanya kogel-kogel, kecuali deket sama setik baru dia diem. Jika setiknya dilepas dia langsung lari lagi, karena voltase tinggi itu seperti itu ya. Ini saya tutupin lagi untuk tesnya, sekunder dengan lilitan satu sub ya. Saya tes lagi. Nah, menyala ya, lampu 500 watt menyala, walaupun nggak begitu terang, itu menunjukkan ampernya tinggi ya, ampernya bukan voltase. Kalau ampere tinggi seperti ini masuk ke air payu mantep ya, masuk ke air payu nggak drop ya, nggak drop. Dan suaranya tadi nggak drop sama sekali, suaranya nggak berubah. Kalau masuk air biasanya kalau drop itu ketahuan dari itu suaranya. Biasanya kalau sebelum dicelupkan tuh suaranya agak kasar, begitu masuk ke air suaranya agak pelan tapi lembut gitu ya. Itu menandakan ada penurunan ya, ngedrop dikit lah. Nah, ini saya tes adu lagi ya, adu setik lagi. Nah, ini sekundernya, dan yang satu lagi masuk ke sekundernya. Masuk yang sekunder yang sini, saya tandain pakai laban ini ya, biar bisa dilihat. Saya tandain dan diadu setiknya. Kalau saya ecer seperti ini, nah saya gini ini ledakannya lebih hebat ya. Kendor sepertinya. Ya, ya. Kabelnya habis mas bro.
penonton setia ya, pemirsa di rumah, ini kabelnya habis. Langsung habis nih kabelnya. Nah, ini mantap ini ya kalau untuk nyari ikan yang jumbo, lebih utamanya amper ya, akan masuk ke air yang asem ya, yang payo itu itu apa namanya, tidak ngedrop ya, ampuh ini karena ampernya tinggi. Nah, hanya seperti ini modelnya. Kalau ingin buat ya seperti ini ya, saya bongkar lagi biar pada paham primer sekunder dengan satu macam kawat. Saya copot lagi dari cangkangnya. Nah ya, saya copot lagi. Nah, ini enggak ada yang disambung antara primer sama sekunder ya. Saya copot bisa. Aduh, jatuh lagi bro. Nah, ya seperti ini, antara primer dan sekunder enggak ada yang digabung sama sekali. Ini sama ini. Nah, yang saya aduk tadi antara ini sama sini, hasil induksi dari primer ini. Menariknya, kenapa listrik bisa ke transfer ke sini ya, padahal tidak menyambung. Saya balikin lagi ya. Saya balikin lagi ke selongsongnya. Nah, langsung pasang lagi. Nah, lihat saja instalasinya. Nah, enggak direkayasa ya. Sekundernya enggak perlu banyak-banyak, ini malah hanya cuma satu sap saja ya, sekitar 60 lilit, enggak banyak-banyak, malah pakai ukuran satu macam ya, 1,5 mili primernya, 1,5 mili sekundernya juga 1,5 mili. Nah, enggak aneh-aneh. Nah, ini saya masukkan lagi, kita coba aduk setik lagi ya, aduk setik lagi. Biar pada pengen sekalian ya. Nah, ini nah, saya copot dulu ini. Tembaganya habis ini lama-lama. Nah, kalau saya pisah-pisah begini otomatis malah lebih keras ya. Nah, saya pisah begini, lihat saja. Ya, sampai berasap ya itunya, tembaganya. Langsung kebakar. Ini kabelnya langsung panas, ini kabel yang diaduk ini. Cuma satu sap ya, cuma satu sap sudah menghasilkan ampere tinggi ini. Lebih bagus lagi 2 sap nih, tadi harusnya 2 sap tapi kawatnya nggak nyampe ya saya, jadi dapat 1 sap lebih sedikit ini nih, satu sap separuh kurang lah, sedikit lah, dihitung-hitung sekitar 60 lilit. Pakai aki 10 ampere seperti biasa ya.
platina pakai baja Widya ini. Kondensor pakai 12 piece, ini yang 12 piece. Yang 14 piece udah ada spoolnya dan sudah pernah saya review. Nah, ini cuma yang 12 piece. Untuk review ini pakai yang macam jepit gini biar gampang ya, gampang bongkar pasangnya biar gampang. Nah, gampang sekali ya Mas Bray. Ini cocok untuk ikan yang besar ya. Jadi tapi kalau untuk ikan nila kurang ya, karena ikan nila itu butuh voltase. Kalau ikan nila itu atau mujair itu butuh voltase. Jadi kalau pakai macam kayak gini kurang kayaknya. Belum pernah coba sih. Mungkin bagus juga tapi belum tahu, belum pernah coba. Kalau untuk ikan nila itu kebanyakan kan pakai voltase baru mampu ya, voltase tinggi, ampere tinggi baru mampu ke ikan nila. Nah, ini contohnya kalau ampernya besar seperti itu ya. Jadi lampunya nyalanya nggak terang ya, nyalanya nggak terang. Nah, kalau untuk jadi tipe primer yang semi, primer sekunder semi ya, kalau ini kan masih murni, nggak ada yang digabung sama primernya. Sekarang saya akan gabung ya, antara primer dan sekunder saya gabung. Nah, begini. Nah, saya gabung dan lihat hasilnya ke lampu ini. Lihat perbedaannya kalau semi sama murni. Kalau semi itu meningkatkan voltase ya. Kalau murni juga bisa meningkatkan voltase tapi gulungannya harus banyak, di atas 5 sub ya. Kalau ini kan yang murni tadi, yang murni tapi butuh menjadikan ampernya lebih tinggi tadi ya ampernya. Nah, kalau ini saya jadikan yang semi ya, primer sekunder semi. Tadi kan murni, sekarang yang semi. Nah, bisa dilihat kalau semi, lihat nyalanya lampunya. Nah, terang ya. Kalau semi lebih terang karena menang voltase ya. Jadi gulungan primer sama sekunder itu digabung jadi satu, jadi voltasenya tinggi. Lampu akan menyala terang. Ya. Tetapi ini ampernya juga tinggi karena kawatnya besar-besar semua. Coba saya tutupin lampu flashnya ya, biar kelihatan nyalanya seperti apa, kelihatan. Nah, terang sekali ya. Sampai putih ya. Nyalanya sampai putih. Sampai putih ya. Itu kalau jadi yang semi. Perbedaannya jauh. Kalau semi kan antara primer sama sekunder kan digabung jadi satu, jadi voltasenya meninggi dia. Tapi kalau yang murni kan karena saya ini pakai satu sub, jadi voltasenya kurang tapi ampernya itu yang meningkat biasanya. Ampernya tinggi ini tapi voltasenya rendah gitu, seperti itu. Kalau ini murni, ini kan murni, ini udah saya copot jadi murni, nggak ada yang digabung antara primernya, primer sama sekunder udah saya copot. Nah, dan lampunya redup seperti tadi, udah saya tes pertama tadi. Penjelasannya seperti itu. Jadi ada yang banyak tanya, primer saya ya 1,5, terus
saya punya kawat untuk sekundernya 1,5 juga. Apakah bisa? Bisa, ini buktinya bisa. Tapi jangan banyak-banyak ya. Seandainya primernya 4 sub, sekundernya maksimal 5 sub, jangan lebih. Kalau lebih, primer Anda nanti cepat gosong ya, karena berat ya, karena ukurannya sama, kecuali ukurannya lebih rendah dikit, jadi mau 6 sub masih nggak masalah, seperti itu. Kecuali kawatnya kecil ya sekundernya, jadi kalau mau nyampe 8 sub apa 10 sub nggak masalah. Kalau seandainya primernya 1,5 terus pengen bikin yang 10 sub untuk sekundernya, berarti pakai kawat yang 0,5, itu nggak masalah. Tapi kayak gitu itu hanya menang di voltase, tapi ampernya nggak ada ya. Biasanya ikan itu mudah lari ya, saklar begitu dilepas ikannya langsung lari lagi. Yang seperti itu biasanya terlalu tinggi voltasenya, ampernya nggak ada ya, seperti itu biasanya. Kalau ampernya tinggi, sekali kena ikannya pingsannya itu lama. Begitu saklar dilepas, ikan masih pingsan, jadi masih sempat untuk menangkapnya pakai jaring itu. Seperti itu ya. Itu hanya sedikit penjelasan ya, semoga mengerti, semoga menambah ilmu ya. Jadi jangan terlalu nafsu untuk membuat tipe primer sekunder terus sekundernya banyak sekali ya. Seperti itu biasanya drop ya kalau di lapangan. Itu sudah saya jelaskan di awal saya membuat video ini ya. Jika saya sering bikin video yang sekundernya banyak, itu jarang ya, saya jarang. Pasti sekundernya sedikit, nggak lebih dari 5 sub. Hanya itu penjelasannya, semoga bermanfaat. Yang belum like atau komen atau subscribe, silahkan like, komen, dan subscribe ya, untuk membantu channel ini berkembang dan membuat saya lebih semangat lagi untuk memotivasi Anda ya yang masih gagal membuat setrum ikan. Ini setrum ikan sederhana ya, tapi ini awet. Setrum model kayak gini awet sekali, apalagi pakai platina baja gini awet sekali ya. Ya pakai platina baja gini awet sekali ya, anti rewel ya, anti rewel pokoknya. Kalau belum platinanya belum habis itu anteng ya, nggak takut rewel di lapangan ya. Jadi anteng, nggak gampang ngerusak. Jadi sampai di sini saja ya mungkin ya yang saya jelaskan. Untuk masalah menggulungnya kan sama saja ya, mau gulung primer mau gulung sekunder itu gulungnya sama, begitu juga ya, nggak ada yang gulungan aneh-aneh ya, seperti itu saja. Untuk cara menggulung sudah banyak video saya, cari saja cara menggulungnya bagaimana ya. Kalau saya kan tanpa sekat ya, pinggir-pinggirnya itu nggak pernah pakai sekat. Itu cara gulungnya udah ada, gimana cara gulung seperti ini terus tidak melorot nyamping begini ya, lari nyamping gitu gulungannya, udah ada caranya, bisa dilihat di video saya sebelumnya banyak cara gulung seperti ini. Kalau males bikin sekatnya ya, biasanya yang males tuh bikin sekatnya itu, ngelubangin tengahnya itu yang agak susah, ngepasin ke besi kernya biasanya kelonggaran atau enggak terlalu sempit, masaknya susah seperti itu. Hanya di sini sajalah
Nggak usah lama-lama, ntar bosen yang ngeliatin video saya, videonya lama-lama mulu, nggak ada yang durasi pendek. Saya kalau buat videonya lama terus ya, biar jelas penjelasannya, nggak pendek-pendek gitu, jadi bisa didengarkan penjelasannya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.